Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang keadaan dia saat ini ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terhubung denganmu saat ini. Bagaimana energinya dia, orang yang kamu fokuskan. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Keadaan dia saat ini ya Pisces. Baik-baik sajakah dia dengan atau tanpa kamu? Atau dia tidak baik-baik saja dengan atau tanpa kamu? Kita akan cek energinya. Ada Four of Wands ya. Ada Four of Pentacle. Ada Knight of Cups. Ada Four of Swords. Seven of Pentacle. Ada Seven of Cups ya, sorry. Ada The Strength. Ada Eight of Wands. Ada Ace of Wands. Ada The Chariot ya, under the deck ada Queen of Cups. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, Aquarius ya. Ada juga Cancer, Gemini juga, Taurus juga ya, kencang. Kita mulai bahas ya. Di sini terlihat ada energi keinginan yang harus segera terwujud, harus segera diwujudkan gitu. Tentunya energi itu tersirat dari dia ya, yang saat ini yang kamu fokuskan ya tentunya. Karena dia merasa bahwa selama ini tuh udah cukup berdiam diri ya, untuk menerima apapun yang terjadi tanpa dia melakukan tindakan atau usaha ya untuk membuat keadaannya lebih baik gitu. Dan sekarang dia kepengen melakukan perubahan ya, dia pengen melakukan pergerakan, dia pengen melakukan tindakan yang dimana ya dia mencoba untuk tidak memperdulikan resiko ya, dan dia mencoba selalu ingin mengikuti kata hati gitu, karena kata hatinya sekarang menyuruh dia untuk bertindak, memulai perubahan ya, memulai siklus baru. Dan dia berharap ya dengan tujuannya tersebut dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan untuk terjadi ya. Dan di sini tentu membuat dia merasa ya tentunya terpengaruh ya, jelas sangat terpengaruh. Apalagi ya banyak hal-hal yang mencoba untuk menjatuhkan dia gitu ya. Karena banyak orang yang sayang sama dia, banyak juga orang yang tidak suka dengan dia. Kayak banyak saingan dianya di dalam circle pekerjaan ataupun pertemanan ya. Karena kita sebagai manusia ya kita tidak bisa ya menilai hati orang satu persatu gitu. Tapi di sini terlihat ada energi negatif yang berusaha mendekat ke dia karena ada yang tidak suka dengan dia ya. Dan saat ini dia dalam keadaan yang terancam, dalam artian ya dia akan mengalami keburukan ya ketika dia mudah terpengaruh gitu. Maksudnya dia kalau dia terpengaruh dia akan mengalami keburukan. Jadi di sini ya meskipun kamu udah tahu apa yang akan terjadi nanti, ya cobalah kamu kayak memberikan bantuan sebisamu ya. Misalkan kamu kasih dia pencerahan atau ya ngasih dia ya, ngasih tahu dia baik-baik gitu ya. Dan bisa saja kamu diterima gitu, dalam artian ya pendapatmu diterima atau arahanmu diterima gitu. Ya karena memang kita sebagai manusia ya kita harus saling membantu, apalagi dengan orang yang pernah dekat dengan kita gitu. Karena di sini
ya kamu dan dia pernah deket ya, katakanlah dia udah jadi masa lalu kamu gitu ya, mantan kamu mungkin ya, yang dia orang yang kamu fokuskan tersebut, dan keadaannya sekarang dalam keadaan yang kurang baik, jadi ya nggak ada salahnya kamu membantu gitu ya, membantu dia gitu. Entah apa nanti yang akan terjadi nanti, ya pikir nanti aja, yang dimana sekarang kalaupun kamu ingin berniat baik ya coba lakukan niat baikmu tersebut gitu ya. Dan di sini ya kamu harus bisa lebih waspada juga, karena tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang gitu. Karena ya banyak orang yang sayang sama kita juga gitu ya. Jangan kamu mikirin dia terus menerus, pikirin diri kamu juga gitu. Tapi banyak orang yang terlihat memang hanya memanfaatkan kamu gitu ya, dan kamu harus bisa hati-hati mengantisipasi diri sendiri ya, dan ya bersikaplah seadil-adilnya gitu, dalam artian ya kalau kamu ingin melakukan kebaikan, lakukan ya, dan jangan kamu tunda-tunda hal yang baik gitu ya. Dan apapun yang kamu lakukan ke depannya ya, semoga semua yang kamu lakukan dalam perlindungan Tuhan gitu ya. Dan di sini tentang potensi ke depan, apakah kamu dan dia bisa kembali lagi, sepertinya ya ada potensinya gitu, karena hatimu nggak bisa bohong, kamu juga masih kepikiran dia, maupun dia di sana juga masih terkoneksi olehmu gitu. Jadi ada potensinya meskipun kelihatannya sangat sulit gitu ya. Tapi semua yang terjadi dalam hidup itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau kita mau berusaha untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, ya pasti akan ada hasilnya gitu, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha ya. Dan lakukan apa yang menurut kamu baik saja, dan kamu harus bisa introspeksi diri juga ya. Jangan melakukan hal-hal yang di luar nalar atau melakukan kebodohan yang pada akhirnya menuntun kita ke jalan keburukan dan akhirnya menyesal gitu, jangan sampai ya. Semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran ya, bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.